Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Dakoi tahun 2026 akan menceritakan tentang kisah perjuangan seorang pemuda yang rela mengorbankan dirinya sendiri hanya demi kebahagiaan wanita pujaannya meski sempat dikhianati karena tidak mendapatkan restu. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencatan celana dalam semua penonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 2005, kisah akan berfokus pada seorang pemuda sederhana bernama Haridas sedang berada di salah satu acara amal dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Saraswati. Ini parasnya, melihat tak ada satupun orang yang ingin mendonorkan darah, Haridas pun berusaha memancing para pria hidung belang agar mendaftar menjadi pendonor. कम से कम मेरे जन्मदिन पे लड़की से बात तो करने दो यार. Sejak kejadian kemarin, Saraswati dan Haridas semakin dekat meski hubungan mereka tidak diketahui oleh pihak keluarga wanita karena memang Saraswati berasal dari keluarga kaya yang sudah pasti tidak akan pernah merestuinya. Setelah hubungan mereka berjalan cukup lama, Haridas membawa Saraswati ke rumah untuk diperkenalkan dengan saudaranya yang bernama Mali. Tak ingin hubungannya berakhir tanpa status, Saraswati pun mengajak Haridas untuk menikah secepat mungkin. Saat sedang belajar menyetir, Haridas baru mengetahui jika Saraswati mengidap penyakit asma setelah mengalami kecelakaan dan alasan kenapa Saraswati mengajari kekasihnya hanya agar Haridas bisa memulai bisnis transportasi dan hidup dengan mapan demi meyakinkan seluruh anggota keluarganya. ये बिना बात. Dengan fakta bahwa keluarga Saraswati tidak akan merestui hubungan mereka, Haridas pun menemui Saraswati secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan untuk mengajak kekasihnya datang ke rumah demi memberikan sebuah kejutan tanpa sadar jika Mali mendapat cacian dari kakek Saraswati yang menganggapnya tidak pantas datang ke perayaan puja. मुझे उंगली दिखाती है. Saat sedang menyiapkan kejutan itulah, Haridas dihampiri oleh Mali yang sempat ingin menyampaikan terkait pernyataan dari si kakak. Hingga tak lama, muncullah si kakak bersama 6 orang misterius yang langsung menyeret Mali dan menggadabahnya. Melihat kejadian tersebut, Haridas pun berusaha menyelamatkannya sehingga... Dari insiden semalam, Haridas dijebloskan ke penjara atas tuduhan telah melakukan penggadabahan serta aksi pembunuhan. Bukannya memberikan pembelaan terhadap Haridas, Saraswati yang dijadikan sebagai saksi mata pun justru malah mengaku jika Haridaslah pelaku sebenarnya yang membuat Haridas sangat marah dan berniat melakukan balas dendam. 13 tahun kemudian, tepatnya saat masa pandemi, kita akan diperlihatkan dengan Haridas yang dibesuk oleh sahabatnya bernama Ishak. Tujuan Ishak ke penjara tak lain untuk menanyakan kabar serta memberikan hadiah ulang tahun berupa makanan kesukaannya, meski ada salah satu polisi yang malah bertindak tidak sopan. पहले मैं Ishak ternyata mengetahui bagaimana perasaan Haridas selama ini karena telah dikhianati oleh wanita yang paling disayangi, meski Haridas tidak pernah sedikit pun buka mulut tentang alasannya yang sangat membenci Saraswati. अभी तक भुला नहीं लौंडिया को धोखा दिया बता क्यों दिया नहीं बता. Setelah menjelaskan alasan kenapa sangat membenci Saraswati, Haridas kemudian meminta Ishak agar membantunya melarikan diri dari penjara meski memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun Haridas rupanya telah menyusun rencana bahwa petugas polisi sendiri yang akan membantunya tepat saat sebagian tahanan sedang akan dipindahkan. Keesokan harinya, sebagian tahanan termasuk Haridas sedang dipindahkan menuju ke penjara lain sebagai upaya social distancing atau menjaga jarak demi menghindari banyaknya korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa tahanan sedang terhenti di perlintasan kereta api karena mendapat sedikit gangguan tanpa sadar. Jika itu merupakan bagian dari rencana yang telah disusun oleh Haridas sehingga...
Awalnya Haridas bertingkah seperti seorang pilain ketika merasa jika dirinya berhasil melarikan diri. Namun hal lucu pun terjadi ketika motor yang ditumpanginya tiba-tiba saja mati dan sulit dihidupkan yang membuat Haridas sampai panik. Tak ingin pelariannya sia-sia, Haridas pun berusaha menyalakan motornya dan lolos dari penjara. Haridas lebih dulu pergi ke klub malam sebelum menemui Ishak di bengkelnya untuk sekedar melepaskan penat setelah 13 tahun ini mendekam di penjara. Namun kehadirannya berhasil dicuduk oleh polisi yang sedang berusaha untuk menangkapnya. हाय है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त. Disinilah Haridas sekarang tinggal bersama Ishak sahabatnya yang telah membantunya melarikan diri. Baru saja datang, Haridas langsung kena semprot Ishak atas kelakuannya yang pibanguseun karena telah memancing keributan. Tak ingin sahabatnya menjadi incaran polisi, Ishak pun berniat mengirimnya ke luar negeri agar terhindar dari pencarian para polisi. क्वैंग लूटना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ भी करके भाई Dengan fakta bahwa Haridas sudah menjadi incaran para polisi, ia pun menyetujui rencana Ishak yang ingin mengirimnya ke luar negeri. Tapi sebelum pergi, Haridas ingin lebih dahulu menemui Saraswati untuk melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan kepadanya. हुआ बस. Tanpa Haridas ketahui, rupanya Saraswati telah menikah dan dikaruniai seorang anak gadis. Meski dahulu keluarga Saraswati dikenal sebagai keluarga kaya, kini ia seakan mendapatkan karma atas apa yang telah dilakukannya terhadap Haridas dan sekarang harus hidup dalam kesengsaraan. चिन्नी इधर आओ पापा को आराम करने दो शुरू. Saking sulitnya ekonomi, Saraswati harus rela menggadaikan sertifikat rumahnya hanya untuk biaya sehari-hari setelah suaminya berada di rumah sakit karena penyakit jantung dan terpapar virus. Dan yang lebih parahnya lagi adalah asuransi milik Saraswati ditolak pihak rumah sakit tanpa alasan yang jelas dan membuatnya tidak bisa melakukan operasi transplantasi jantung. सर आप इंश्योरेंस के पैसे क्यों नहीं दे हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं मैडम, थोड़ा टाइम. Tak ingin terus berdiam diri, Saraswati berusaha menghubungi beberapa orang kenalannya, siapa tahu bisa membantunya dalam menangani masalah ini karena memang biaya operasi sangatlah mahal, apalagi ketika mengetahui jika asuransinya ditolak. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Saraswati pun berusaha membujuk seorang dokter untuk segera melakukan operasi. कोविड का नहीं है, हार्ट का है. पापा ओल्ड एज में घुस रहे तो कह रहे कि Entah sebuah konspirasi atau akal-akalan dari pihak rumah sakit, mereka terus menambah biaya perawatan setiap harinya tanpa memikirkan kondisi ekonomi keluarga pasien. Itu terbukti ketika Saraswati diminta melunasi semua biaya rumah sakit sampai batas waktu yang telah ditentukan. पुराना भी पेंडिंग है. Berlokasi di Rumah Sakit Karuna, Haridas rupanya membuntuti Saraswati dan mendapati sedikit kejanggalan ketika pihak rumah sakit mengambil keuntungan dari penderitaan pasien tanpa memperdulikan nyawanya, sehingga Haridas yang melihat hal itu pun berencana melakukan aksi pencurian dan rela membayar seorang pegawai demi mendapatkan informasi. Entah apa yang Haridas rencanakan, ia berniat menjebak Saraswati dan membalas dendam atas apa yang telah dilakukannya dahulu dengan cara mengajaknya melakukan aksi pencurian di Rumah Sakit Karuna karena menganggap jika Saraswati akan bersedia menerima tawarannya demi bisa melunasi semua tagihan rumah sakit sang suami. हाँ थोड़ी इमरजेंसी है इसलिए मैंने आपको फोन बचो धमकी भी रखी. कौन से बात? करेगी. Saat Saraswati sedang kebingungan itulah muncul Haridas yang hampir saja membuat penyakit asma Saraswati kembali kambuh. Tujuan Haridas menemui Saraswati tak lain hanya ingin menjulurkan tangan memberikan bantuan dengan syarat Saraswati harus membantunya dalam menjalankan misi pencurian. Terjadi sedikit perdebatan antara Saraswati dan Haridas yang merasa kecewa karena wanita yang paling dicintai telah menjebloskannya ke penjara dengan dalih ingin menjaga nama baik keluarganya. क्या पता है? और सारा वक्त यही समझने में निकल जाता है कि तुझसे प्यार करके मैंने गलती की, ये खोते लगवाई. Alih-alih mengatakan tujuannya, Haridas malah menjelaskan jika sahabat Saraswati sendiri telah menjual jantung yang sedang dibutuhkannya ke pihak rumah sakit seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Mendengar perlakuan kejam dari sahabatnya tersebut, Saraswati pun tanpa berpikir panjang langsung menemui orang yang dimaksud. हार्ट बेच दिया
कोई प्रूफ नहीं है तेरे पास। Kecewa itu yang dirasakan Saraswati saat ini ketika baru menyadari jika hukum karma sangatlah keji. Tak ingin terus berdiam dan menunggu donatur datang, Saraswati pun memutuskan menerima tawaran dari Haridas untuk melancarkan aksi pencurian. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan kondisi kantor polisi yang dibuat kelimpungan karena tak kunjung menemukan informasi tentang keberadaan Haridas, sehingga salah satu polisi wanita menelpon seorang inspektur polisi berniat untuk meminta bantuan. Besoknya Haridas dijemput oleh Saraswati sambil membawa anaknya untuk pergi ke sekolah. Tak lama Haridas mendapat pesan dari si informan tentang salah satu cabang rumah sakit Karuna akan segera memindahkan semua uang hasil menipu pasien. Sebelum pergi, Haridas kembali menjelaskan terkait hasil dari aksi pencuriannya akan dibagi dua. जाने से पहले गाड़ी बदलनी होगी। Setibanya di rumah sakit, Haridas melihat orang bernama Solomon Reddy selaku pemilik rumah sakit Karuna bersama dua orang bodyguardnya sedang menenteng satu tas penuh berisi uang yang membuat Haridas langsung melancarkan aksinya, tetapi Hey. ना आसान है। Hey. melihat ada celah untuk melakukan balas dendam, Haridas menyuruh Saraswati mengambil semua uang yang berserakan. Namun alih-alih membiarkannya tertangkap, Haridas justru malah merasa kasihan dan kembali membantunya melarikan diri sehingga गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी। भगा। baru saja berhasil lolos dari anak buah Solomon, Haridas harus kembali memutar otak setelah melihat pasukan polisi sedang melakukan pemeriksaan dan lolos dari kejaran anak buah Solomon dan petugas polisi. Haridas mendapati raut kepanikan di wajah Saraswati karena harus segera melunasi semua tagihan untuk melakukan operasi yang membuat Haridas merasa simpati terhadap wanita di hadapannya. Di waktu yang sama, Solomon langsung memarahi anak buahnya karena tak bisa mengambil semua uang yang telah dicuri oleh Haridas. Namun ketika bertemu dengan inspektur polisi bernama Rambabu, mental Solomon langsung ciut dan beralasan tidak terjadi apa-apa sebab Rambabu mengetahui kejanggalan yang terjadi di rumah sakit miliknya. छोटा 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 एक्सीडेंट बोले जा रहा है। Tak ingin nama baik rumah sakitnya tercemar, Solomon berniat memberikan uang suap kepada Rambabu agar tidak menyebarkan berita ini kepada publik. Namun karena Rambabu merupakan seorang polisi jujur yang anti suap, ia pun menolak uang tersebut dan berniat melakukan investigasi. प्रूफ Informasi penembakan itu telah merupakan aksi Haridas dan Saraswati yang kembali melakukan pencurian. Haridas berusaha mengelabui seluruh anak buah Solomon agar bisa melarikan diri sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Haridas sempat berpikir jika Saraswati akan meninggalkannya begitu saja setelah berhasil mendapatkan uang, tetapi छोड़ो। ya, Saraswati rupanya tidak meninggalkan Haridas begitu saja dan malah berusaha menyelamatkannya. Merasa ada celah dan kesempatan, mereka pun langsung bergegas untuk melarikan diri. Lolos dari kejaran anak buah Solomon, timbul masalah lain ketika para polisi hampir saja menciduk keberadaan Haridas dan Saraswati di salah satu pasar. Di tengah pelarian, muncul Rambabu memberikan pernyataan tentang Haridas yang dianggap seperti orang dakoit atau seorang kriminal yang terdorong karena pengkhianatan dan balas dendam. हॉस्पिटल और ब्लैक मनी के चक्कर लगा रहा था। अगर पुलिस रिकॉर्ड में तुझे मर्डरर बुला रहे हैं। Mendengar pernyataan dari Rambabu, Haridas kembali merasa hancur setelah mengingat perlakuan Saraswati yang dengan tega mengkhianati dan menyebloskannya ke penjara. Tanpa memperdulikan kondisi Saraswati dan pengejaran polisi, Haridas pun pergi meninggalkannya begitu saja sehingga melihat Haridas berusaha melarikan diri, Rambabu dengan cepat berusaha menghentikannya dan
बच गया स्वामी। भगवान भरोसे लग गए ना तेरे। Ya, Rambabu rupanya masih hidup setelah Haridas tidak jadi menghabisinya. Sadar jika satu lagi pencuri adalah seorang wanita, Rambabu langsung bergegas ke rumah sakit demi melihat rekaman CCTV pasca pencurian. स्वामी Alih-alih mendapatkan rekaman CCTV, Rambabu malah mendapati ada kejanggalan di rumah sakit ini ketika seluruh kamera CCTV tidak berfungsi. Curiga jika rumah sakit ini terlibat aksi pencucian uang, Rambabu berniat akan menutup rumah sakit Karuna karena dianggap telah menyalahgunakan fasilitas kesehatan. चोरों का डर है स्वामी, वर्दी नहीं रहेगी। उन चोरों के बारे में एक लीड मिली है 48 hours। Setelah mendapatkan petunjuk, Rambabu langsung pergi ke rumah sakit Mali demi menggali informasi tentang latar belakang Haridas karena diketahui jika Mali pernah bertemu dengan Haridas beberapa tahun lalu. 13 साल हो गए हैं सर। मैं Mali menjelaskan jika orang-orang miskin sepertinya selalu mendapat diskriminasi dari orang-orang kaya. Saking rendahnya pandangan mereka terhadap orang miskin, ada satu orang bernama Baskar yang tak lain adalah suami Saraswati telah memercik api kebencian hanya karena Haridas berpacaran dengan Saraswati yang notabene adalah anak seorang konglomerat. कौन हो तुम? क्या कर रहे थे? ओ Mali juga menjelaskan jika pada malam sebelum dirinya digadabah, kakak Saraswati mendapat laporan dari Baskar tentang hubungan terlarang antara Haridas dengan Saraswati. Tak terima adiknya berpacaran dengan orang miskin, si kakak pun malah menggadabah Mali sebagai bentuk peringatan yang membuat emosi Haridas memuncak sehingga di tengah aksi baku hantam, muncullah Saraswati yang sempat ingin memisahkannya. Namun karena emosi Haridas sudah di ujung tanduk, ia pun tak bisa menghiraukan kehadiran Saraswati dan terus menghajar si kakak sampai modar. Dan yang menarik adalah salah satu anggota polisi rupanya merupakan paman dari Baskar yang mengancam akan menghabisi Mali jika tidak memberikan pernyataan serta tuntutan palsu kepada Haridas. केस मामा जी Dengan fakta bahwa Saraswati sangat mencintai Haridas, ia pun meminta ibu serta anggota keluarganya agar mencabut tuntutan terhadap Haridas. Entah apa yang Baskar rencanakan, ia berniat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mencabut semua tuntutan yang dilayangkan terhadap Haridas dengan syarat Saraswati harus rela menikah dengannya. मैं सचमुच मर जाऊंगी अगर उसे कुछ हो गया तो। Meski Mali mengaku Haridas tidak pernah melakukan kesalahan, Rambabu tidak ingin terlalu mengambil resiko sebelum berhasil menangkap dan memastikan jika Haridas tidak bersalah. Sagar jika Saraswati terlibat dalam aksi pencurian, Rambabu dengan cepat pergi ke rumahnya untuk melakukan penangkapan. Lolos dari kejaran polisi, Haridas kembali ke tempat Ishak untuk memberitahukan terkait pekerjaannya yang sempat gagal, serta misi balas dendamnya yang juga tidak bisa dilakukan karena ternyata kebencian Haridas terhadap Saraswati tidak lebih besar daripada rasa sayangnya. Bukan hanya itu, Haridas juga meminta Ishak agar memberikan semua uang bagiannya kepada Saraswati sebelum berangkat ke luar negeri. Tak lama, Haridas melihat sebuah kalung milik Saraswati yang dianggap pemberian suaminya, yang padahal sebenarnya kalung tersebut sengaja Haridas beli untuk melamar wanita pujaannya. Curiga dengan keterlibatan Baskar dalam kasus 13 tahun yang lalu, Haridas langsung pergi ke rumah sakit untuk menanyakan apa alasan melakukan semua ini. Tanpa mempedulikan keadaan Baskar, Haridas langsung bertanya keterlibatannya pada malam saat ia menghabisi si kakak. मैंने ये नहीं पूछा। Baskar menjelaskan alasannya menjebak Haridas akibat rasa cemburu yang mendalam karena faktanya cinta Baskar terhadap Saraswati bertepuk sebelah tangan. Bahkan kalung yang diberikan kepada Saraswati didapatkan saat berada di rumah Haridas. और तूने घर बसा। Baru saja akan menghabisi Baskar, Haridas kembali dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa selama ini Saraswati rela mati-matian mengumpulkan uang hanya untuk operasi transplantasi jantungnya. Sadar jika penyakit yang diderita Saraswati semakin parah, Haridas dengan cepat pergi ke rumah Saraswati demi memastikan keadaannya. केस जेल से बना।
Di tempat lain, Ishak didatangi oleh seorang polisi edan bernama Sunil. Ini babangusnya datang untuk menanyakan keterlibatan dalam aksi pencurian Haridas. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengambil semua uang hasil curian atas perintah dari si pemilik rumah sakit. Entah apa yang selanjutnya terjadi kepada Ishak, sampailah Haridas di rumah keluarga Saraswati dan hanya bertemu dengan temannya. Si teman menjelaskan jika kemarin Saraswati mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang menuntut agar segera melunasi biaya operasi transplantasi jantung. Si teman kembali menjelaskan jika Saraswati sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali beraksi. Sadar jika Ishak tidak pernah memberikan semua uang bagiannya kepada Saraswati, Haridas pun langsung berusaha menghubunginya. माँ कहाँ है? Baru saja akan pulang ke bengkel Ishak, Haridas bertemu dengan anak Saraswati yang menanyakan keberadaan ibunya. Tak ingin membuat anak gadis ini khawatir, Haridas berjanji akan menjaga Saraswati sambil memberikan sebuah kalung. Tanpa Haridas ketahui, rupanya Ishak telah dihabisi oleh Sunil atas perintah dari si Solomon. Sunil kembali mendapatkan tugas untuk menghabisi Haridas beserta Saraswati dengan akan memanfaatkan informasi dari salah satu petugas rumah sakit. कौन है ये पता करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Disinilah Saraswati sekarang berada di rumah sakit cabang untuk kembali melakukan aksi pencurian. Dan tepat ketika semua uang akan segera dipindahkan, muncul Saraswati yang langsung menodongkan sepucuk pistol ke arah anak buah Solomon. Tetapi mendengar ada surat tembakan, Sunil menyuruh anak buah Solomon agar jangan pernah ragu untuk menghabisi para pencuri karena menganggap jika aksi ini telah dilegalkan oleh hukum sehingga tepat ketika Saraswati hampir saja dihabisi, muncullah Haridas yang berusaha menyelamatkannya dan melihat kondisi Saraswati setengah sadar akibat penyakit jantungnya kembali kambuh, membuat Haridas tidak memiliki pilihan lain selain mengendarai mobil meski belum terlalu pandai. Hal itu dilakukan semata demi menyelamatkan wanita pujaannya. Di tengah pelarian, mobil Haridas mendapat hadangan dari para polisi yang terus melancarkan serangan. Tak ingin usahanya sia-sia, Haridas meminta Saraswati untuk melarikan diri sementara dirinya akan menghadang Rambabu beserta anggotanya yang berusaha menangkap mereka. Agar pelarian Saraswati berjalan lancar, Haridas berusaha mengulur waktu dengan memberikan serangan balasan kepada Rambabu serta para petugas polisi dan berbekal item anti kuiras dan dominan es, Haridas mampu menahan serangan dari para polisi yang setidaknya mengulur waktu sampai Saraswati tiba di rumah sakit, meski pada akhirnya Haridas harus mendapatkan hujaman timah panas. Merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup, Haridas meminta Rambabu mendekat dan memohon agar menjaga Saraswati kalau-kalau terjadi hal yang tak diinginkan. Satu bulan setelah Haridas meninggal, Rambabu berhasil menjebloskan Solomon ke penjara atas tuduhan telah menyalahgunakan fasilitas kesehatan dan melakukan pemerasan. Bertepatan dengan itu, Saraswati juga mendapat kabar bahwa semua kejadian di masa lalu dilakukan oleh suaminya sendiri, meski faktanya Rambabu tidak bisa menangkap Baskar karena telah memanipulasi tindak kejahatannya. Setelah mendengar penjelasan dari Rambabu, Saraswati langsung menghampiri Baskar demi mengetahui kebenarannya. Namun alih-alih meminta maaf dan berterima kasih karena Haridas tidak menghabisinya, si kuplok Baskar ini malah menghina Saraswati dengan perkataan yang cukup menyakitkan. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या हो. Tak terima perlakuan Baskar yang sangat picacapekeun, Saraswati pun memajang foto dirinya saat masih bersama Haridas serta mempermalukan Baskar di hadapan umum.
puas menampar Babang Musi Baskar, Saraswati dihampiri sang anak sambil memperlihatkan kalung pemberian dari Haridas yang di dalamnya terdapat sebuah cincin aquamarine persis seperti permintaan Saraswati dahulu. Dari kematian Haridas, Rambabu menjelaskan jika jantung yang didonorkan kepada Saraswati tak lain adalah jantung Haridas yang rela mati hanya demi Saraswati tetap hidup. Hingga akhirnya Rambabu mengakui bahwa Haridas adalah orang baik dan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. हीरो निकला साला। Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta kadang bisa merubah orang baik menjadi jahat, tapi terkadang cinta juga bisa membuat orang yang menjalinnya berjuang demi sebuah harapan. Saya John mewakili jajaran direksi i27 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tutup termos Abu Jahal.